Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar akidah tentang berkata baik, berperilaku jujur, dan berbudaya antri. Berkata baik. Sejak kecil kita dilatih untuk berbicara yang baik. Kita harus berhati-hati dalam berbicara. Berbicara dengan orang tua harus sopan dan lembut. Berbicara dengan guru juga demikian, harus dengan baik dan sopan. Apalagi berbicara dengan teman, dan siapapun juga harus baik dan sopan. Jadi anak-anak paham ya, kita harus berkata baik kepada siapa saja, kepada orang tua, guru, ataupun teman. Nah, perilaku baik yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita berbicara, maka kita harus berpikir dulu, kemudian tidak boleh menghina pada saat kita ngomong. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menjelek-jelekkan. Kemudian tidak boleh mengejek. Tidak berbicara untuk mengadu domba. Kemudian tidak berkata bohong. Paham ya anak-anak? Jadi selain kita berbicara yang baik, sebelum berbicara kita juga harus berpikir terlebih dahulu. Tidak boleh menyakiti orang yang kita ajak bicara. Nah, anak-anak, kalimat thayyibah pernah dengar ya? Nah, kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Islam adalah 1. Alhamdulillah, diucapkan ketika mendapat nikmat. Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, diucapkan ketika mendapatkan musibah. Misalnya kita lari kemudian kita jatuh, maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak boleh marah-marah. Kemudian yang ketiga, subhanallah, diucapkan ketika keheranan terhadap sikap dan ketika ada sesuatu besar terjadi. 4. Masya Allah, diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. Kemudian yang kelima, astagfirullahaladzim, diucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Keuntungan berbicara baik. Yang pertama, disenangi banyak teman. 2. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terhindar dari dosa dan dihormati oleh orang lain. Kerugian apabila kita berbicara kotor. Pertama, dijauhi oleh teman. Kemudian tidak dipercaya oleh orang lain. 3. Mendapatkan dosa. Dan 4. Menjadi teman setan. Nah, berarti kira-kira anak-anak berbicara baik atau kotor? Ya, sebaiknya berbicara yang baik. Tugas anak-anak di rumah yaitu mengerjakan halaman 54 sampai 55. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.